Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, hadful mudhafi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai idhofah. Kemudian beliau masuk ke dalam subbab mengenai hadful mudhafi, yaitu dihapusnya mudhaf. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-413 sampai bait yang ke-415. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudhifa. Kata yang datang setelah mudhaf berarti maksudnya adalah mudhaf ilaih, ya'ti khalafa anhu fil i'rabi. Itu dapat menggantikan mudhaf dari sisi i'rab. Artinya ada kondisi ketika mudhaf ilaihi itu dapat menggantikan mudhaf secara i'rab. Kapan itu? Idza ma hudhifa. Jika mudhafnya itu dihapus. Artinya pada susunan idhofah itu terkadang mudhaf itu dapat dihapus dan mudhaf ilaihi itu menduduki kedudukannya si mudhaf tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, wa rubbama jarrul ladzi abqau kama qad kana qabla hadfi ma taqaddama. Dan terkadang jarru, ya para ulama nahwu itu memajarurkan mudhaf ilaihi. Ya, alladzi abqau kama qad kana qabla hadfi ma taqaddama. Artinya apa? Pada susunan idhofah itu ada mudhaf dan mudhaf ilaihi. Kemudian mudhafnya dihapus. Kalau bait yang sebelumnya mudhaf ilaihi itu di i'rab seperti i'rabnya mudhaf yang dihapus. Itu tadi yang bait yang ke-413. Kemudian para ulama nahwu itu terkadang, itu walaupun mudhafnya dihapus, akan tetapi mereka membaca mudhaf ilaihinya tetap majarur. Ya jarru, mereka tetap memajarurkannya. Jadi mereka tetap membuat mudhaf ilaihi itu dalam kondisi, ya kama qad kana qabla hadfi ma taqaddama. Seolah-olah tetap dalam kondisi, ya, kondisi di mana mudhafnya itu tidak dihapus. Ya, jadi seolah-olah mudhafnya itu tidak dihapus sehingga mudhaf ilaihi tetap dibaca majrur. Kemudian beliau melanjutkan, lakin bi syarti an yakuna ma hudhif mumathilan lima alaihi qad utif. Akan tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? An yakuna ma hudhifa mumathilan lima alaihi qad utifa. Bahwa mudhaf yang dihapus tersebut itu serupa, ya, serupa dengan ma'tuf alaihinya. Ya, artinya ma'tuf alaihinya itu disebutkan. Ma'tuf alaihinya disebutkan, kemudian yang menjadi ma'tufnya itu boleh dihapus, asalkan ya ma'tufnya itu mumathilan, serupa dengan ma'tuf alaihi yang disebutkan tersebut. Itu nanti akan mudah kita pahami dari contoh. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan ketiga bait ini, beliau mengatakan, yajuzu hadful mudhafi. Ya, diperbolehkan menghapus mudhaf. Ya, namun di sini beliau menyebutkan syarat, bisyarti an yadulla alaihi dalilun. Mudhaf itu boleh dihapus dengan syarat ada indikator yang menunjukkan terhadap kata yang dihapus tersebut. Nahwu contohnya,
haddathatni tajaribu anna man yabghi bi mungkin ini mannya mausulah ya. Jadi haddathatni tajaribu anna man yabghi bisilahil batili yuqtalu bisilahil haqqi. Ya, atau kalau mannya dibaca syartiyah menjadi haddathatni tajaribu anna man yabghi ya tanpa ya, kemudian bisilahil batili yuqtal ya majzum semua bisilahil haqqi. Allahu a'lam. Ya, namun intinya makna dari jumlah ini haddatsatsni tajaribu. Ya, pengalaman berbicara kepadaku bahwa barang siapa yang ya berbuat zalim atau melampaui batas dengan senjata kebatilan, dia akan diperangi dengan senjata kebenaran. Ya, jadi barang siapa yang berbuat zalim ya, dengan senjata kebatilan, dia akan diperangi dengan senjata kebenaran. Ya, bisa annaman yabghi bisilahil batili yuqtalu bisilahil haqqi, atau annaman yabghi bisilahil batili yuqtal bisilahil haqqi. Nah, di sini apa yang menjadi syahidnya? Faqad khudhifal mudhafu min hadzal mitsali. Maka sungguh telah dihapus mudhaf dari contoh ini. Mana mudhaf yang dihapus? Wal aslu, dan asalnya haddatsani ahlut tajaribi. Nah, ini yang dimaksud. Haddatsani ahlut tajaribi. Telah berbicara kepadaku seseorang yang memiliki pengalaman. Ya, memiliki pengalaman. Mengapa kok bisa ada ahlu yang dihapus di situ? Liwujudi qarinatin aqliyatin. Karena di situ ada indikator yang dapat dipikirkan secara akal. Ya, indikator yang logis. Ya, indikator yang logis yang masuk logika. Tadullu 'alal mudhafi al-mahdhufi, yang itu menunjukkan akan mudhaf yang dihapus. Di mana indikator yang logis tersebut? Wahia annat tajariba la tatahaddatsu. Ya, indikatornya bahwa yang namanya pengalaman, ya, pengalaman itu tidak bisa berbicara. Ya, namanya pengalaman itu tidak bisa berbicara. Wa innamal ladzi yatahaddatsu ashabuha wal muttasiluna biha. Sesungguhnya yang dapat berbicara itu hanyalah orang-orang yang memiliki pengalaman tersebut, ya, atau orang-orang yang mengalami pengalaman tersebut. Kan pengalaman itu tidak bisa berbicara. Akan tetapi yang bisa berbicara adalah orang-orang yang memiliki atau mengalami pengalaman tersebut. Ya, dalam bahasa Indonesia kan juga digunakan ya pengalaman berbicara. Namun yang dimaksud adalah pemilik pengalaman itulah yang berbicara. Kemudian beliau melanjutkan, fa'in lam yadulla 'alal mudhafi dalilun lam yajuz hadfuhu. Akan tetapi jika tidak ada indikator yang menunjukkan kepada mudhaf yang dihapus tersebut, maka tidak boleh menghapus mudhaf. Ya, contohnya apa? Nahwu contohnya dzakaru lil bukhli mi'ata illatin. Ya, dzakaru lil bukhli mi'ata illatin. Mereka, ya orang-orang tersebut mengatakan kepada yang kebakhilan itu 100 alasan, ya mi'ata illatin. Fala yajuzu hadful mudhafi mi'ata. Maka pada contoh tersebut tidak boleh dihapus mudhaf yaitu mi'ata. Idh law hudhifa, ya sedangkan jika mi'ata itu dihapus, lam yu'lamil muradu. Tidak akan difahami maksud dari penutur. Hal huwa mi'atun, ya apakah alasannya itu ada 100, au alfun, atau ada 1000 alasan, au ghairu dzalika, atau selain itu. Ya. Tsumma idza hudhifal mudhafu,
Ya, kemudian jika mudhof itu dihapus, falahu halatani. Maka ada dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, itu adalah an yaqumal mudhofu ilaihi maqamahu. Jadi ketika mudhof itu dihapus, maka mudhof ilaihi itu kemudian menempati kedudukan dari si mudhof tersebut. Wa yu'rabu i'rabahu. Kemudian si mudhof ilaihi itu di-i'rab sebagaimana i'rabnya mudhof. Kan mudhofnya dihapus. Kemudian mudhof ilaihinya menempati kedudukan mudhof. Di-i'rab juga dengan i'rabnya mudhof. Wa hadza huwal ghalibu, dan ini adalah mayoritas kondisi dari keadaan di mana mudhof itu dihapus. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-93. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Dan telah diresapkan dalam hati mereka itu al-ijla, anak sapi, bikufrihim, karena kekafirannya. Maka di situ itu ada mudhof yang dihapus. Apa itu? Ai hubbal ijli, yaitu kecintaan untuk menyembah anak sapi. Jadi bukan kecintaan terhadap anak sapi, akan tetapi kecintaan terhadap atau yang diresapkan kepada hati mereka itu bukan anak sapinya, akan tetapi kecintaan untuk menyembah anak sapi. Ya, ini adalah berkaitan dengan kaumnya Musa alaihissalam. Maka apa? Fahudhifal mudhofu al-maf'ulu bihi. Maka dihapuslah mudhof yang kedudukannya di situ itu adalah maf'ul bih. Karena al-ijla di situ mansub. Mansub karena sebagai maf'ul bih. Nah, aslinya adalah atau takdirnya wa usyribu fi qulubihim hubbal ijli. Ya, hubbal ijli. Kemudian hubba dihapus. Nah, kemudian al-ijla itu yang menempati kedudukan dari mudhofnya. Wa halla mahallahu al-mudhofu ilaihi. Kemudian mudhof ilaihi itu menempati kedudukannya si mudhof. Wa shara maf'ulan bihi mansuban. Maka lafadz al-ijla itu menjadi maf'ul bih yang mansub. Wa dalilu alaihi, dan yang menjadi indikator atau petunjuk terhadap hal tersebut adalah annalladzi yushrabuhul qalbu, sesungguhnya yang diresapkan ke dalam hati itu adalah al-mahabbatu, kecintaan, lal ijlu nafsuhu, bukan anak sapinya itu sendiri. Kan tidak mungkin anak sapi itu diresapkan ke dalam hati. Yang diresapkan apa? Kecintaan untuk menyembah anak sapi tersebut. Nah, itu adalah indikatornya. Wa kaqaulihi ta'ala, dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinnal birra man amana billah. Walakinnal birra man amana billahi. Ya, kan tetapi sesungguhnya albir, kebaikan itu ialah beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Birru man amana billahi. Ya, birru man amana billahi. Jadi walakinnal birra birru man amana billahi, itu adalah takdirnya. Ya, jadi yang dimaksud tadi adalah sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikannya orang yang beriman kepada Allah. Ya, jadi kebaikan itu disandingkan dengan kebaikan, bukan dengan pemilik kebaikan. Ya, karena man itu kan kepada pemilik kebaikannya.
Ya makanya ai birru man amana billahi, kebaikan dari orang yang beriman kepada Allah. Fakhudhifal mudhaful waqi'u khabaron li lakinna. Maka dihapus mudhaf yang terletak sebagai khobarnya lakinna. Ala qiraati tasdidiha, yang mengikuti qiraahnya para ulama qiraah yang mentasydidkan. Ya walakinnal birra. Walakinnal birra. Ya, maka di sini mengisyaratkan bahwa ada ulama qiraah yang tidak membacanya secara tasydid. Ya tidak walakinna. Menjadi mungkin dibaca walakin, wallahu a'lam. Wa halla mahallahul mudhafu ilaihi. Maka mudhaf ilaihinya yaitu man, di sini man itu menempati kedudukannya mudhaf yang dihapus, yaitu birru tadi. Wa sara khabaron, dan menjadi khabar lakinna. Ya, ini di catatan kaki ada ishtahara fi ba'di kutubit tafsiri, ya, telah masyhur, ya, telah terkenal di sebagian kitab-kitab tafsir, wa kutubin nahwi, dan juga telah tersebar di kitab-kitab nahwu. Apa yang tersebar? Anna qawlahu ta'ala, bahwa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jaa'a rabbuka, ya wa jaa'a rabbuka, ini mungkin yang dimaksud adalah surat Al-Fajr, ya. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu dan juga malaikat secara berbaris-berbaris. Ya, secara baris berbaris. Maka di sini telah masyhur di sebagian kitab tafsir dan kitab nahwu, ya, itu mendatangkan ayat ini min hadzal babi, untuk pembahasan bab ini. Ya, artinya ayat tersebut itu didatangkan untuk membahas bab ini, bab mengenai penghapusan mudhaf. Ya, jadi penghapusan mudhaf yang didatangkan adalah Al-Fajr ini, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, mengapa ayat ini didatangkan sebagai contoh? Nah, maka alasan dari sebagian kitab tafsir dan kitab nahwu tersebut, wa annal mudhafa mahdzufun. Di situ ada mudhaf yang dihapus. Takdiruhu, takdirnya apa? Wa jaa'a amru rabbika. Yang datang itu bukan Rabbmu, ya, tetapi yang datang adalah keputusannya Rabbmu. Ya, jadi seolah-olah ada amru yang dihapus di situ. Wa hadza taqdirun batilun. Dan ini adalah takdir yang keliru, ya, takdir yang tidak tepat. Mengapa? Li'annahu khilafu dhahirin nassi. Karena ini berselisihan dengan zahirnya ayat ini. Ayat ini menyebutkan wa jaa'a rabbuka. Yang datang adalah Rabbmu, bukan keputusan Rabbmu. Ya. Jadi yang datang itu adalah bukan keputusannya, tetapi adalah Rabbnya. Wa innama yatamasya ma'a man yunkiru sifatal maji'i wal ityani yaumal qiyamati li faslil qada'i. Karena takdir yang seperti itu, yang ada di sebagian kitab tafsir dan nahwu, itu sejalan dengan orang-orang yang mengingkari sifat kedatangan dan kehadiran Allah pada hari kiamat untuk memutuskan, ya, atau untuk menetapkan keputusan. Nanti pada hari kiamat kita meyakini karena ayat ini bahwa Allah akan datang, ya, Allah akan datang untuk memberikan atau menetapkan keputusan. Ya. Maka ada sebagian yang mengingkari sifat datang dan hadirnya Allah pada hari kiamat tersebut. Ya, di sebagian kitab tafsir dan kitab nahwu. Ya kan, tapi kita tahu ya di sebagian tafsir seperti tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia itu disebutkan bahwa Tuhanmu itu akan datang dengan cara yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali oleh manusia. Ya, kita meyakini kedatangannya, namun kita tidak tahu hakikatnya bagaimana. Ya. Kemudian
Beliau melanjutkan, was-shawabu ibqa'ul ayati ala dhahiriha. Yang betul, yang lebih tepat itu adalah tetap membiarkan ayat ini itu mengikuti zahir dari lafadznya. Jadi tetap saja yang datang itu Rabbmu, bukan ketetapan dari Rabbmu. Kama fahimahu salafu hadhil ummati. Sebagaimana itulah yang dipahami oleh para pendahulu kita, ya, salafus salih, yang salih. Qala Ibnu Jaririn, ya, berkata Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala dzikrahu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, beliau mengatakan, ya, Ibnu Jarir menafsirkan ayat tersebut mengatakan, wa idz jaa rabbuka ya Muhammadu wa amlakuhu sufufan saffan ba'da saffin. Ya, dan ketika wahai Muhammad, ya, wahai Muhammad, dan ketika Rabbmu itu datang dan juga malaikat-malaikatnya juga datang secara bersaf-saf, ya, berbaris-baris, ya, satu baris setelah baris yang lain. Ya, maka di sini itu menunjukkan bahwa wajah rabbuka itu tidak tepat dijadikan contoh atau syahid bagi pembahasan bab ini. Kita kembali ke atas. Al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua, ya, bagi mudhaf yang dihapus tersebut. Ya, keadaan yang kedua apa? An yuhdhafal mudhafu wa yabqal mudhafu ilaihi majruron. Mudhafnya itu dihapus, akan tetapi mudhaf ilaihinya itu tetap dibaca majrur. Kalau keadaan pertama tadi kan mudhaf ilaihinya dibaca mengikuti i'rabnya mudhaf yang dihapus. Kalau keadaan yang kedua, mudhafnya dihapus tapi mudhaf ilaihi tetap dibaca majrur. Kama law kanal mudhafu madhkuron, seolah-olah mudhafnya itu tetap disebutkan. Ya, padahal aslinya dihapus. Wa hadza qalilun bin nisbati lil halatil ula. Dan ini, ya, secara umum sedikit kalau dibandingkan dengan keadaan yang pertama tadi. Ya, berarti ini lebih sedikit ditemui di ucapan orang Arab, ya, dibandingkan dengan keadaan yang pertama tadi. Yang mayoritas kalau mudhaf ilaihinya kalau mudhafnya dihapus, maka mudhaf ilaihi itu mengikuti i'rabnya mudhaf. Sangat jarang tetap dibaca majrur seperti ini. Wa syartu dzalika, dan syarat hal tersebut, an yakunal mudhafu al-mahdhufu ma'tufan ala mudhafin mumathilin lahu au muqabilan lahu. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya bahwa mudhaf yang dihapus tersebut itu harus diatofkan. Ya, harus diatofkan. Berarti ada ma'tuf alaihinya. Ma'tuf alaihinya berupa apa? Mudhaf juga yang mumathilin lahu, yang serupa dengan mudhaf yang dihapus. Au muqabilan lahu, atau dapat menggantikan mudhaf yang dihapus tersebut. Wa dzalika li ajli an yakunal ma'tufu alaihi dalilan 'alal mahdhufi. Ya. Dan itu karena ma'tuf alaihi yang disebutkan tersebut itu menjadi indikator, menjadi dalil, menjadi petunjuk bagi mudhaf yang dihapus tersebut. Famithalul mumathili, maka contoh dari ma'tuf alaihi yang serupa atau bahkan sama. Itu apa? Kullu rajulin muhasabun ala amalihi. Setiap laki-laki itu akan dihisab berdasarkan amalnya. Nah, tiba-tiba apa? Ada wamro'atin, tiba-tiba majrur. Ya, wamro'atin ala amaliha. Dan wanita akan dihisab berdasarkan amalnya. Nah, kenapa kok wamro'atin dibaca majrur? Ai wa kullum ro'atin. Asalnya adalah dan setiap wanita. Ada kullu yang dihapus di situ. Kemudian fahudzifat kalimatu kullu atsaniyatu. Maka kata kullu yang kedua itu dihapus. Kan asalnya kullu rajulin muhasabun ala amalihi wa kullu mra'atin ala amaliha. Tapi kullu yang kedua dihapus.
Wahiyal mudhafu, dan kullu yang kedua itu adalah mudhaf. Li'annaha ma'tufun ala mumathilin laha. Ya, karena kullu yang kedua itu menjadi ma'tuf kepada ma'tuf alaihi yang sama, yaitu lafadz kullu. Wahiya kullu al-ula, yaitu kata kullu yang pertama. Wa minhu qawlu syairi, dan contoh yang lain itu adalah perkataan seorang penyair. Ya, perkataan seorang penyair, akul lamri'in tahsabi namro'a, atau akul lamri'in tahsabi namro wa narin tawaqqadu bil-laili naro. Ya. Apakah setiap individu itu engkau anggap sebagai individu, atau setiap manusia itu engkau anggap sebagai manusia, dan setiap api yang engkau nyalakan di malam hari itu engkau anggap sebagai api. Ya. Ai wa kullan narin. Nah, di situ tiba-tiba ada narin yang majrur. Nah, asalnya apa? Akul lamri'in tahsabi namro wa kullan narin tawaqqadu bil-laili naro. Ya. Maka kita lihat catatan kaki i'rabuhu, i'rab dari syair tersebut. Akulla al-hamzatu lil istifhami. Ya. Hamzah yang ada di situ adalah hamzah istifham. Wa kulla maf'ulun awwalun muqaddamun li tahsab atau tahsabina. Dan lafadz kulla adalah maf'ul pertama yang didahulukan, ya, didahulukan dari fiilnya, yaitu tahsabina. Imri'in itu adalah mudhafun ilaihi. Ya, tahsabina fi'lun wa fa'ilun. Tahsabina adalah fi'il dan fa'il. Kemudian imri'in maf'ulun tsanin atau imro'an, ya, di situ imro'an adalah maf'ul yang kedua. Wa narin ismun majrurun bi idhafatismin yaqa'u ma'tufan bil wawi 'alal maf'ulil awwali. Kemudian wa narin tadi itu dibaca majrur, tiba-tiba majrur. Itu adalah isim yang majrur dengan diidhofahkan kepada isim yang menjadi ma'tuf bagi ma'tuf alaihi tadi. Ya, dan huruf atofnya bil wawi 'alal maf'ulil awwali. Yang diatofkan ma'tuf alaihinya adalah kulla yang pertama tadi. Ai wa kullanarin, ya, yaitu wa kullanarin. Kemudian beliau melanjutkan tadi itu syairnya tawaqqadu, ya, tawaqqadu. Tawaqqadu itu fi'lun mudhari'un. Itu adalah fi'il mudhari'. Ya, asalnya tawaqqadu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun ya'udu 'ala narin. Ya, fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang kembalinya kepada api. Wal jumlatu fi mahalli jarrin sifatun li narin. Kemudian jumlah tadi menempati kedudukan majrur menjadi sifat bagi narin. Naron ma'tufun ala imro'an. Dan naron itu diatofkan kepada imro'an yang ada di penggal pertama tadi. Kita kembali ke atas. Kemudian wa mithalul muqabili, dan contoh tadi yang mumathil, yang sama atau serupa. Nah, yang muqabil yang bisa menggantikan qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat ke-67. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, turiduna 'aradat dunya wallahu yuridul akhirah. Ya, turiduna 'aradat dunya wallahu turidul akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kalian menghendaki, ya, 'aradat dunya, harta benda duniawi, wallahu yuridul akhirah. Sedangkan Allah menghendaki akhirat, ya, bagimu. Maka di sini dijadikan dalil, ya, atau syahid untuk pembahasan ini, namun fi qiraati man jarra al-akhirata. Mengikuti qiraahnya ulama qiraah yang membaca al-akhirah dengan majrur. Jadi bacanya bagaimana? Turiduna 'aradat dunya wallahu yuridul akhirati.
Ya, dibaca al-akhirati, bukan al-akhirata. Ada ulama qiraah yang membaca seperti itu. Ya, kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Kasyaf, Liz-Zamakhsyari, buah karya Az-Zamakhsyari rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid kedua, Safhata Arba'in wa Thalathina wa Mi'atin, halaman 134. Kita kembali ke atas. Ya, jadi kalau ada yang baca al-akhirati, itu takdirnya ada mudhof yang dapat dihapus. Ya, wahiyya qira'atun syadzatun, dan itu adalah qira'ah yang syadz, yang menyelisihi jumhur. Artinya hanya sedikit ulama qira'ah yang membaca demikian. Wa taqdiru, dan takdirnya, wallahu yuridu baqiyal akhirati. Dan Allah menghendaki kekalnya akhirat. Ya, ada baqiyah di situ. Ya, maka berbeda dengan aradha. Ya, itu berarti dapat menggantikan di situ. Fa khudhifal mudhafu, maka mudhafnya dihapus. Wa baqiyal mudhafu ilaihi majrurun, dan mudhaf ilaihinya tetap dibaca majrur mengikuti qiraah yang syadz tadi. Li'annal mudhafal mahdhufa muqabilun lil madhkuri. Karena mudhaf yang dihapus itu ya menggantikan yang disebutkan. Hadza makna qawlihi, dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu ila akhirih. Ai wa ma ya'ti ba'dal mudhafi, kata yang datang setelah mudhaf, wal muradu bihi al mudhafu ilaihi, yang dimaksud dengan kata yang datang setelah mudhaf adalah mudhaf ilaihi. Yakunu khalafan anhu fil i'rabi, itu dapat menggantikan mudhaf, ya mudhaf ilaihi dapat menggantikan mudhaf dari sisi i'rab. Fa yu'rabu bima kana yu'rabu bihi al mudhafu al mahdhufu. Kemudian mudhaf ilaihi itu di-i'rab sebagaimana mudhaf yang dihapus tersebut. Tsumma dzakarul halata tsaniyata. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan keadaan kedua ketika mudhaf itu dihapus. Wa annal mudhafa ilaihi qad yabqa majruran. Bahwa mudhaf ilaihi itu terkadang tetap dalam keadaan majrur. Kama qad kana qabla hadzfi ma taqaddama. Sebagaimana ya seolah-olah sebelum dihapusnya ma taqaddama. Apa yang disebut dengan ma taqaddama? Wal muradu bihi al mudhafu. Yang dimaksud adalah mudhaf. Lakin akan tetapi bisyarti an yakunal mudhaful mahdhufu ma'tufan ala madhkurin muqabilin aw mumathilin lahu fil lafdhi wal ma'na. Ya, dan dengan syarat an yakunal mudhaful mahdhufu, bahwa mudhaf yang dihapus ma'tufan ala madhkurin muqabilin, itu adalah diatofkan kepada ma'tuf alaihi yang disebutkan yang muqabil. Yang muqabil itu bisa menggantikan atau yang berlawanan, yang berhadapan. Mungkin tadi lebih cocoknya berlawanan, ya, karena aradha itu harta duniawi yang tidak kekal, kemudian baqiyah itu kekekalan, itu berlawanan. Au mumathilin, atau yang serupa atau sama dari sisi fil lafzi wal ma'na, dari sisi lafaz dan makna. Kemudian beliau melanjutkan hadzful mudhafi ilaihi, dihapusnya mudhaf ilaihi. Kemudian beliau menyebutkan bait alfiyah, kemudian mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, bait yang ke-416 dan 417. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa yuhdhafu tsani fayabqal awwalu kahalihi idza bihi yattasilu bi syarti atfin wa idafatin ila mithlil ladzi lahu adaftal awwala. Nah, maka di sini dihapus penghapusan mudhaf ilaih, ya, yaitu wa yuhdhafu tsani, dan dihapus yang kedua yaitu mudhaf ilaihi. Fayabqal awwalu, kemudian mudhafnya yaitu yang pertama itu tetap ada.
Kemudian kahalihi idza bihi yattasil. Ya, sebagaimana keadaan ketika dia si mudhof masih bersambung dengan mudhof ilaihi, artinya belum dihapus. Bisyarti, dengan syarat. Atfin wa idhafatin ila mithlil ladzi lahu adhaftal awwala. Ya. Syaratnya apa? Yaitu diatofkan dan diidhofahkannya itu kepada lafadz yang serupa dengan yang dihapus. Yang itu adhaftal awwala. Ya. Yang engkau itu mengidhofahkannya, ya, atau syaratnya tadi itu adalah diatofkan dan diidhofahkan kepada lafadz yang serupa dengan yang dihapus. Yang itu diidhofahkan ya, menjadi mudhof ilaih bagi yang pertama yang tetap ada sebelum atau setelah dihapus. Ya, atau mungkin nanti akan lebih mudah dipahami dengan contoh. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala beliau menjelaskan yajuzu hadful mudhofi ilaihi. Ya, boleh menghapus mudhof ilaihi. Wa huwa thalathatu aqsamin. Dan itu ada 3 kelompok. Al-awwalu, kelompok yang pertama, an yukhdhafa minal mudhofi ma yastahiquhu min i'rabin wa tanwinin. Ya. Yaitu ketika mudhof ilaih dihapus, kemudian dari si mudhof itu ada yang dihapus juga. Apa itu? Ma yastahiquhu, yaitu apa yang layak dimiliki oleh si mudhof tersebut. Apa itu? Min i'rabin wa tanwinin, ya, baik berupa i'rab dan tanwin. Artinya apa? Ada mudhof dan mudhof ilaihi. Kemudian mudhof ilaihinya dihapus. Nah, si mudhof ini kehilangan haknya dari sisi i'rab dan tanwin. Ya, dihapus i'rab dan tanwin dari si mudhof tersebut. Wa yubna 'ala dhammi, dan dimabnikan dengan dhammah. Wa dzalika idza kana al-mudhofu huwa kalimatu ghairu. Dan itu adalah ketika mudhofnya itu kata ghairu. Ya, au dzarfan minadz-dzurufid dallati 'alal ghayati. Atau dzaraf-dzaraf, ya, atau dzaraf dari dzaraf-dzaraf yang menunjukkan akan tujuan. Mithlu contohnya qablu wa ba'du, ya, qablu ba'du. Ya, itu menunjukkan tujuan. Wa hadzal qismu qad taqaddama syarhuhu qariban. Dan kelompok yang ini itu sudah berlalu, ya, penjelasannya ya belum lama ini pada pembahasan idhofah juga. Kemudian beliau melanjutkan ats-tsani, kelompok yang ketiga, an yarji'al mudhofu ila halatihi al-i'rabiyyati qabla al-idhofati. Nah, ada mudhof dan mudhof ilaihi. Mudhof ilaihinya dihapus. Apa yang terjadi dengan mudhof? Ya, keadaan yang kedua ini bahwa mudhofnya itu kembali kepada keadaan i'rab sebelum diidhofahkan. Ya, jadi tadi kan mabni dengan dhammah, dia kehilangan hak i'rab dan tanwin. Nah, kalau di sini keadaan i'rabnya dikembalikan. Ya, sebelum idhofah, seolah-olah sebelum idhofah. Wa yarji'u ilaihi tanwinu. Dan tanwinnya juga kembali ke mudhof tersebut. Wa ghairuhu mimma hudhifa lil idhofati. Dan juga yang lainnya, mungkin ada selain i'rab dan tanwin yang dia itu dihapus karena idhofah. Nah, kalau pada keadaan yang kedua ini dikembalikan. Wa hadza huwal ghalibu, dan ini adalah yang banyak ditemui dalam bahasa Arab. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat ke-39. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira. Ya kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tatbira. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka al-amsal, perumpamaan, dan masing-masing dari mereka itu benar-benar telah kami binasakan sehancur-hancurnya.
Ya, maka di sini kullan, ya, dan kullan di situ itu tadinya ada ditakdirkan ada mudhof ilaihinya. Kemudian mudhof ilaihinya dihapus, maka dia kembali, ya, kembali ke i'rab asalnya. Ya, kembali ke i'rab asalnya sebagai maf'ul bih yang muqaddam dari fiil yang datang setelahnya. Ya, kemudian tanwinnya juga dikembalikan. Ya, kita lihat catatan kaki. Maksud dari tabarna itu adalah ahlakna. Makna tabarna ahlakna. Maksudnya adalah kami binasakan. Ya, kami musnahkan. Kita kembali ke atas. Kemudian ada wa qaulihi ta'ala, dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat ke-10. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullau wa'adallahul husna. Ya, wa kullau wa'adallahul husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah menjanjikan kepada masing-masing dari mereka balasan yang lebih baik. Maka sama kullan di sini dikembalikan kepada i'rabnya, yaitu sebagai maf'ul dari wa'ada. Ya, kemudian tanwinnya juga dikembalikan. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-110. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, dengan nama yang mana saja engkau seru, maka Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Ya, maka ayyan di situ itu adalah, ya, tadinya nama mana saja yang disebut. Ya, dia kemudian setelah dia itu dihilangkan mudhof ilaihinya, maka dia kembali mansub sebagai maf'ul dari tad'u. Ya. Kemudian beliau melanjutkan ats-tsalitsu, keadaan yang ketiga itu adalah, atau kelompok yang ketiga dari mudhof ilaihi yang dihapus adalah an yabqa i'rabul mudhofi, ya, bahwa i'rab mudhofnya itu tetap, ya, tetap dalam kedudukannya, wa yuhdhafu tanwinuhu, akan tetapi tanwinnya dihapus. Kama law kanal mudhofu ilaihi maujudan. Mengapa tanwinnya dihapus? Karena seolah-olah mudhof ilaihinya itu tetap ada. Ya, jadi seolah-olah mudhof ilaihinya tetap ada. Wa syartu dzalika, dan syaratnya itu adalah an yu'tafa ala hadzal mudhofi ismun amilun fi lafdhin musyabihin lil mudhofi ilaihil mahdhufi. Ya, bahwa ada isim yang beramal yang diatofkan kepada mudhof. Ya, jadi ada isim yang beramal yang diatofkan kepada mudhof tersebut. Ya. Itu beramalnya kepada apa? Beramal fi lafdhin musyabihin lil mudhofi ilaihil mahdhufi. Pada lafadz yang serupa dengan mudhof ilaihi yang dihapus. Ya, ini nanti dilihat di contohnya. Washtaratu dzalika, ya, mengapa para ulama nahwu mensyaratkan hal tersebut? Liyakunal madzkuru dalilan 'alal mahdzufi. Supaya yang disebutkan, mudhof yang disebutkan itu menjadi indikator petunjuk bagi mudhof, supaya mudhof ilaihi yang dihapus, atau maaf, mudhof ilaihi yang disebutkan, atau apa yang disebutkan, ya, baik isim yang beramal dan lain sebagainya, itu dapat menjadi petunjuk bagi mudhof ilaihi yang dihapus. Fayakunu fi quwwatil mantuqi bihi. Ya, maka itu menjadi penguat dari apa yang diucapkan. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya nahwu anfaqtu rubu'a wa nisfal mali. Anfaqtu rubu'a wa nisfal mali. Saya telah menginfakkan 1/4 dan separuh harta. Nah, 1/4 dan separuh harta. Maka lihat rubu'a di situ. Rubu'a di situ tetap dibaca mansub, tetapi tanpa tanwin. Seolah-olah ada mudhof ilaihinya.
Tetapi di situ dihapus. Apa yang dihapus? Wa takdiru, takdirnya adalah anfaqtu rubu'al mali wa nisfal mali. Saya telah menginfakkan 1/4 harta dan separuh harta. Fakhudhifal mudhafu ilaihil awwalu. Maka mudhaf ilaih yang pertama itu dihapus. Wa huwa kalimatu al-malil ula, yaitu kata al-mali yang pertama. Mengapa liwujudismin ma'tufin? Karena ada isim yang ma'tuf. Ya, ma'tufnya berarti yang kedua. Wa huwa nisfa, yaitu yang nisfa. Wa hadzal ma'tufu 'amilun fi lafdhin musyabihin lil mahdhufi. Dan lafadz ma'tuf tersebut yaitu nisfa itu beramal kepada lafadz yang serupa dengan yang dihapus. Wa huwa kalimatul mali tsaniyatu, yaitu kata al-mal yang kedua. Ya, jadi kan si nisfa itu beramal kepada al-mali, mengidhofahkan, ya, memajarurkan. Wa qad baqiyal mudhafu rubu'a. Maka si mudhaf yaitu rubu'a itu tetap pada apa? Ala halatil ladzi yastahiquhu. Yaitu tetap dalam keadaan ya yang layak baginya. Hinal idhofati, ketika diidhofahkan. Ya, dia tetap mansub. Yang sesuai baginya kan dia mansub sebagai maf'ul bagi anfaqtu. Falam yunawwan, dan tidak ditanwin karena seolah-olah mudhaf ilaihinya tetap ada. Wa mithluhu qaulu syairi, dan contohnya adalah ucapan seorang penyair. Itu apa? Saqal aradinal ghaithu sahla wa khaznaha fanitat ural amali bizzar'i wad-dhar'i. Yaitu hujan itu membasahi bumi, ya, baik dalam keadaan bumi itu ya sahal, ya, dalam keadaan baik atau mudah, dan khaznaha, ya, dalam keadaan sedih atau buruknya. Fanitat ural amali bizzar'i wad-dhar'i. Maka tergantunglah perkara-perkara impian atau angan-angan, ya, berupa tumbuhan dan juga ya susu. Ya. Atau kita lihat catatan kaki, al-khaznu, yang dimaksud dengan khazan di situ apa? Bi fathil ha'i, ya, dengan memfathahkan ha yang ada pada khazan, wa sukunil mu'jamati, dan mensukunkan mu'jamah. Mu'jamah di situ yang dimaksud adalah zai. Zai yang ada di tengah. Mu'jamah itu menjelaskan ada titik. Ya, kita tahu kalau dulu tulisan Arab itu tidak ada titiknya. Jadi zai itu seolah-olah ditulis seperti ro. Ya, ro tidak ada titiknya. Ya, maka ro itu bisa dibaca ro atau zai. Ya, bisa dibaca ro atau zai. Nah, membedakannya bagaimana? Biasanya ulama menjelaskan kalau yang muhmalah, yang tidak ada titiknya itu adalah ro. Kemudian mu'jamah, yang ada titiknya itu adalah zai. Yang mudahnya mensukunkan huruf zai. Begitu saja. Apa yang dimaksud dengan al-khazan? Ma ghalidha minal ardi. Ya, atau fa'ala ya. Ma ghaladha ya. Ma ghaladha minal ardi. Yaitu bagian dari bumi yang ya kasar, ya, seperti itu. Kasar atau ghaludha juga. Mungkin ghaludha aja. Ma ghaludha minal ardi, bagian yang kasar dari bumi. Was-sahlu bi khilafihi. Sedangkan yang sahal itu adalah yang sebaliknya, berarti bagian yang halus, yang bagus di muka bumi. Nitat, dan maksud dari nitat adalah aliqat ural amali, bergantungnya ya perkara harapan. Wal makna, dan makna dari syair tersebut, annal matara ammal arda, bahwa hujan itu tersebar di seluruh muka bumi. Sahlaha wa khaznaha, baik bagian bumi yang ya halus dan juga bagian bumi yang kasar. Faqawiya raja'un nasi, ya, maka harapan manusia itu menjadi kuat. Nama izzar'i, ya, baik itu berupa
tumbuhnya tanaman pertanian, ya tumbuhnya tanaman pertanian, wa ghazaratil labani, dan juga berlimpahnya susu. I'rabuhu, i'rab dari syair tersebut, saqa fi'lun madhin mabniyun ala fathin muqaddarin. Saqa adalah fi'il madhi yang mabni dengan fathah yang ditakdirkan di atas alif yang berbaring lazimah. Al-aradina dan al-aradina maf'ulun muqaddamun. Al-aradina adalah maf'ul yang didahulukan. Al-ghaithu fa'ilu sahla. Fa'ilun. Al-ghaithu itu adalah fa'il bagi saqa. Sahla badalun minal aradina. Badalu ba'din min kullin. Sahla adalah badal dari al-aradina yang badal ba'd min kull, yang menunjukkan sebagian dari keseluruhan. Fanitat al-fa'u atifatun. Fa'nya adalah fa'atof. Nita fi'lun madhin mabniyun lil majhuli. Nita adalah fi'il madhi yang mabni karena itu fi'il majhul. Watta'u lit-ta'nifi, dan tak yang ada pada nitat adalah ta'nif. Ura naibu fa'ilin. Naibul fa'il bagi nitat. Marfu'un bidhammatin muqaddaratin lit-ta'adzuri. Yang dia itu marfu' dengan dhammah yang ditakdirkan karena uzur. Ya, mustahil alif itu diberikan harokat. Kita kembali ke atas. Wal aslu sahlaha wa haznaha. Asalnya itu kan saqal aradinal ghaithu sahlaha wa haznaha. Fakhudifal mudhafu ilaihi, maka mudhaf ilaihinya dihapus. Wa abqal mudhafa, kemudian penyair tetap yang membuat mudhaf itu dalam keadaannya. Ya, artinya tetap mansub. Wa huwa qauluhu sahla, yaitu ucapan penyair sahla. Ala halihi qoblal hadfi, ya tetap dalam keadaannya sebelum dihapusnya mudhaf ilaihi. Min ghairi tanwinin, akan tetapi tanpa tanwin. Liwujudil atfi, karena ada atofnya atau ada ma'tufnya. Wa kaunul ma'tufi mudhafan ila mithlil mahdhufi. Dan juga karena si ma'tufnya, yaitu kata hazna, itu diidhofahkan kepada yang serupa dengan yang dihapus. Ya kan asalnya sahlaha wa haznaha. Nah, ha yang pertama bisa dihapus. Karena si hazna itu diidhofahkan kepada ha. Ya. Wa qad yaqtasara Ibnu Malikin, dan Ibnu Malik rahimahullahu taala mencukupkan alal qismi tsalifi. Nah, hanya mencukupkan menjelaskan kelompok yang ketiga saja. Ya, kelompok yang pertama dan kedua tidak disebutkan. Faqala, maka beliau mengatakan wa yuhdhafu tsani fayabqal awwalu ila akhirih. Ai maksudnya yuhdhafu tsani wa huwal mudhafu ilaihi. Ya, dihapus kata yang kedua, maksudnya adalah mudhaf ilaih. Fayabqal awwalu. Kemudian yang kata yang pertama itu tetap ya dikekalkan, tetap ada. Wa huwal mudhafu, kata yang pertama adalah mudhaf. Ala halihi qabla hadfil mudhafi ilaihi. Tetap pada keadaannya sebelum dihapusnya mudhaf ilaihi. Fala yuraddu ilaihi tanwinu, akan tetapi tanwinnya tidak dikembalikan kepada mudhaf. Wa hadza bi syarti atfin wa idhafatin ila lafdhin mithlil mahdhufi. Dan ini disyaratkan bahwa itu diatofkan atau menjadi ma'tuf alaihi yang diidhofahkan kepada lafadz yang serupa dengan mudhaf ilaihi yang dihapus. Ya alladzi udhifa ilaihil awwalu. Serupa dengan mudhaf ilaihi yang dihapus yang diidhofahkan kepada mudhaf yang pertama. Al-baqi ba'dal hadfi, yang tetap dalam keadaannya setelah dihapuskannya mudhaf ilaihi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.